Mimpi emas merah putih, 5 pemain naturalisasi Indonesia yang siap Puncak Asia 2025. 3. Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI dengan catatan bahwa penetapan kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang baru lagi, Pak. Saya rasa gini, yang kita review, tetapi juga kita tidak boleh menutup ketika para pemain diaspora kita ingin menjadi bagian dari kita, dan ada diskusi khusus antara Pak Presiden dan Mensesnek dengan saya. Nanti saya akan lapor ke Pak Menpora mengenai terobosan-terobosan pemerintah ke depan untuk bagaimana mengapresiasi para pemain diaspora ataupun pemain tim nasional kita yang sudah berkorban untuk nama besar bangsa ini. Itu harapan kita, Kongres pemilihan ini berjalan dengan lancar, baik, ya aman lah, tidak ada keributan, tidak ada macam-macam tak kita ingini, karena berita tentang sepak bola ini sudah mendunia. 5 pemain naturalisasi yang disebut-sebut sebagai kelas A bukan hanya dari sisi kemampuan teknis, tetapi juga dari pengalaman dan mentalitas internasional. Berarti nama yang Milano itu belum bisa dipastikan lagi, Pak? Saya tidak bisa komen sebelum prosesnya terjadi. Saya juga tidak bisa komen mana pemain dipilih atau tidak, karena itu kan prosesnya masing-masing official. Setahun, 2 tahun, 3 tahun untuk evaluasi mereka yang dinaturalisasi, kontribusi seperti apa gitu. Dan olahraga ini kan juga ada batasan umur nih. Ya. Mayoritas dari teman-teman anggota Dewan di sini menyampaikan terkait dengan hal itu. Saya meminta kalau bisa 60% dari mereka yang bermain, gitu ya. Itu kalau bisa ya pemain nasional. Ya jangan melulu tiba-tiba di lapangan 60% pemain naturalisasi. Jangan dibalik. Ya, atas nama kemenangan dan lain sebagainya itu dibalik. Masa cari orang dari 270 juta susah sih, gitulah. Jadi makanya inilah pemerintah juga fokus lah. Jangan kemudian, saya tidak sepakat jalan pintas naturalisasi begitu ada pertandingan pemain kita cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang, kan miris ngelihatnya saya. Kalau menang pun kita girohnya beda gitu. Wah, ini mau naturalisasi semua gitu. Jadi kita berharap ya aman-aman lah, ya damai-damai lah. Situasi kan semuanya cita-cita kan yang membangun sepak bola Indonesia. Jadi tak perlu ada saling menyikut, ya gontok-gontokan dan sebagainya. Yang pertama, Pascal Struijk, pilar tangguh dari Leeds United. Nama pertama dan paling mencolok, Pascal Struijk, bek tengah bertinggi 190 cm, yang telah menjadi tulang punggung Leeds United di Premier League. Tak banyak pemain bertahan dengan kombinasi sempurna antara duel udara, distribusi bola dan ketenangan menghadapi tekanan. Di Inggris, Struijk sudah jadi pembeda. Namun yang lebih menarik adalah peran Elliot Reinders, gelandang andalan timnas saat ini dalam memengaruhi keputusan Struijk. Keduanya besar di Belanda, sama-sama produk akademi yang disiplin, dan kabarnya Eliadolah yang menjadi jembatan untuk memuluskan proses naturalisasi Struijk, mengubahnya dari pemain netral menjadi patriot merah putih. Bagi Patrick Kluivert, Struijk adalah solusi atas lubang sistemik di lini belakang, postur tinggi, pembacaan permainan kelas dunia, dan fleksibilitas bermain sebagai bek tengah atau gelandang bertahan. Dengan dia, Indonesia bukan hanya bertahan lebih baik, tapi juga membangun serangan dari belakang dengan presisi. Yang kedua, Jerody Duol, otak taktik di tengah. Jika Struijk adalah tembok, maka Jerody Duol adalah arsitek yang bekerja dalam bayang-bayang. Ex-pemain Crystal Palace ini dikenal sebagai gelandang bertahan yang mampu mengatur ritme pertandingan,
memotong serangan lawan dan menyuplai bola secara akurat. Kini bermain untuk Royal Antwerp di Liga Belgia, Ridewald telah menunjukkan kematangan bermain di kompetisi Eropa. Namanya semakin kuat dibicarakan setelah Kluivert menyebut bahwa Indonesia butuh jenderal lapangan tengah bukan hanya pelari. Sebuah clue yang seakan mengisyaratkan integrasi Ridewald ke dalam strategi besar Garuda. PSSI pun dikabarkan telah menuntaskan proses dokumentasi Ridewald sejak akhir April. Dan jika semuanya sesuai rencana, namanya bisa muncul di daftar resmi skuad melawan China bulan depan. Duetnya dengan Tom Haye bisa menghadirkan harmoni antara kontrol dan agresivitas di lini tengah. Yang ketiga, Jadon Oosterwolde, jet tempur dari sayap. Nama ketiga membawa elemen kecepatan dan agresi. Jadon Oosterwolde, pemain sayap kiri yang bermain di klub raksasa Turki Fenerbahce. Jadon adalah tipikal pemain yang dicintai fans dan ditakuti lawan, cepat, eksplosif, dan tak kenal lelah. Berposisi sebagai bek kiri atau winger, Jadon memberi fleksibilitas yang belum dimiliki Indonesia. Dengan formasi 3-4-3 ala Kluivert, Jadon bisa memainkan peran seperti Alphonso Davies di Kanada, membuka ruang, memberi crossing tajam, dan bahkan menjadi penyelesai serangan balik. Yang menarik, Jadon telah menyatakan minatnya membela Merah Putih sejak awal 2025. Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda, ia mengatakan, "Saya melihat Indonesia bukan hanya sebagai tanah leluhur, tapi juga masa depan sepak bola Asia yang sedang bangkit." Yang keempat, Tristan Koijar, proyek masa depan yang siap dipakai sekarang. Berbeda dengan nama-nama sebelumnya yang sudah matang secara karir, Tristan Koijar adalah investasi jangka panjang yang dampaknya bisa langsung terasa. Pemain Jong Ajax ini dikenal sebagai bek kanan modern, memiliki stamina luar biasa, visi serangan dan kemampuan 1 lawan 1 yang mumpuni. Meski baru berusia 21 tahun, Koijar telah mencatatkan lebih dari 50 penampilan di Eerste Divisi dan beberapa kali dipercaya dalam ajang KNVB Cup. Bagi Kluivert, Tristan adalah puzzle terakhir untuk sisi kanan Garuda yang masih belum stabil, terlebih pasca cedera Asnawi Mangku Alam. Dalam latihan tertutup bulan lalu, Koijar dikabarkan telah berinteraksi langsung dengan tim teknis Indonesia, memberi sinyal bahwa integrasinya hanya menunggu pengesahan administratif. Yang kelima, Biliado Jonathan, bintang muda Eredivisie yang diperebutkan. Biliado mungkin belum setenar Sturridge atau Jadon, tapi di kalangan pengamat Eredivisie, nama Biliado Jonathan sedang naik daun. Bermain untuk FC Utrecht, pemain sayap ini menjadi andalan dalam skema high pressing dan transisi cepat, dua atribut yang sangat dibutuhkan di laga internasional. Walau masih ragu menentukan negara yang akan ia bela, dengan Belanda dan Indonesia sebagai dua opsi utama, Biliado telah mengindikasikan akan memberi keputusan setelah musim 2024-2025 berakhir. Yang membuatnya istimewa adalah versatilitas. Dia bisa bermain di kedua sisi sayap, memiliki kecepatan sprint kelas atas, dan finishing yang mulai matang. Jika berhasil diyakinkan, maka Indonesia akan punya joker baru yang bisa membalikkan keadaan dalam situasi kritis. Strategi besar di balik naturalisasi, ambisi menuju Piala Dunia dan rebut Asia. Banyak yang mempertanyakan mengapa PSSI dan Kluivert begitu agresif dalam proyek naturalisasi ini. Jawabannya sederhana, waktu tidak menunggu. Indonesia saat ini tengah berada di era emas persepak bolaannya. Peningkat FIFA meroket, performa stabil di Piala Asia, dan fondasi usia muda semakin matang. Namun untuk bersaing di level Piala Dunia 2026 atau Piala Asia 2027, dibutuhkan pengalaman internasional, mental bertanding, dan kedalaman skuad. Kelima pemain ini, jika semuanya berhasil bergabung, akan mengubah wajah timnas dari tim penuh potensi menjadi kesebelasan yang ditakuti. Tak ada lagi alasan untuk hanya puas lolos grup. Targetnya semifinal Asia dan tampil di Piala Dunia.